Agak pikiranku mungkin sudah kacau, bukan pikiran apa ya, pikiran otakku, sirkuit otakku mungkin sudah kacau ya, karena rentang fokusku menjadi kurang dan mudah hilang fokus. Setelah berkontemplasi dan mengurangi paparan dari sosial media, satu hari rasanya panik dan kosong bukan kosong, bosen sih enggak, kosong sih enggak, tapi kayak perasaan mengharapkan sesuatu gitu. Dan aku sadar dari situ, ternyata selama ini yang aku konsumsi itu nggak benar-benar adalah hal yang membantu informasi-informasi yang nggak penting. Jadi seolah hidup secara pasif aja daripada benar-benar mencari informasi di internet. Aku malah kayak yang dicari itu kegiatan scroll, duduk, diem, tapi informasi itu nggak ada yang masuk sama sekali, kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dan setelah aku coba untuk mengingat dan mengukur waktu yang telah aku habiskan, itu kayak itu terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia, alih-alih aku melakukannya untuk hal yang lebih produktif. Aku malah melakukan hal-hal yang tidak produktif, seperti ya scroll pasif. Jadi sekarang hal yang bisa kita ambil itu, kalau mau ke internet, mau ke sosial media, mau ke YouTube, mau ke platform apapun, lebih baik masuk saat benar-benar penasaran akan suatu hal, langsung cari ke kaca pembesar kolom pencarian, langsung ketik hal yang ingin diketahui. Itu aja. Aku mau coba melakukan hal itu dalam beberapa minggu ini, untuk sampai nanti. Kemarin kan ada 3 video, sekarang 4, 5, 6, 7, berarti 3 hari lagi. Kita coba efeknya akan seperti apa. Apakah pikiran menjadi lebih clear, lebih jelas? Karena terlalu banyak informasi sampah yang masuk, yang membuat sirkuit software di dalam otak itu kayak overload istilahnya. Kayak misalkan HP buka tab tugas aplikasi, banyak buka aplikasi tapi nggak langsung ditutup, jadi aplikasinya berjalan di latar belakang tapi aplikasinya nggak dipakai gitu. Jadi HP-nya kan cepat panas kalau di HP itu. Nah, kepikir sama kayak di otak, mendapatkan informasi yang sebenarnya nggak guna masuk dalam otak, dalam sistem
memori jangka pendek, terus pas tidur kan ya, kan disortir tuh memori jangka pendek yang mana yang berguna untuk bisa masuk ke memori jangka panjang. Tapi sedangkan tidur pun cuma 6 jam, kemungkinan gak cukup untuk menyortir semua informasi sampah itu karena terlalu banyak. Jadi belum selesai disortir kita udah bangun, terus pas bangun rasanya tuh pusing, nggak seger. Kalian ngerasa gitu gak sih? Mungkin gak sih kayak gitu? Jadi informasi yang disortir pada hari sebelumnya itu belum selesai, tapi kita udah bangun lagi, tambah lagi cekok informasi yang gak guna belum selesai disortir malamnya, terus bangun, gitu aja terus siklusnya. Jadi seolah-olah selama ini berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan itu kayak sia-sia rasanya, nggak ada kebijaksanaan, nggak ada pengetahuan yang benar-benar sepadan dengan rentang waktu yang lama itu. Jadi seolah-olah hidup tuh kayak ngapain aja sih. Mungkin opsi terbagusnya itu puasa informasi. Jadi nggak perlu ikutan gosip, nggak perlu ikutan hal yang sebenarnya nggak berefek pada kehidupan kita. Ya mungkin kalau politik, ekonomi itu bisa lah, tapi ya kemungkinan besar bakal dapat berita itu dari lingkungan sekitar juga tanpa harus kita scroll nggak jelas. Kalau hidup susah, daripada scroll nggak jelas, lebih baik menggunakan waktu itu untuk hal yang lebih terfokus. Udah mau hidup susah, waktunya habis pakai hal yang gak jelas, ya gimana gak susah. Gimana ya, aneh kadang-kadang orang hidup susah karena scroll gak jelas, yang mana menghabiskan waktu daripada alih-alih dibuat untuk melakukan hal yang lebih produktif dan terfokus, mereka malah melakukan hal yang gak jelas. Ya saat dikasih tahu, mereka udah gak punya kemampuan untuk cukup fokus pada suatu topik yang mendalam, yang mana membuat mereka terjebak dalam rutinitas itu berulang-ulang. Tapi lucu nih, itu juga kenapa aku bisa sampai pada kesimpulan tentang memori tadi. Pernah suatu kali kan ngobrol sama teman, diskusi tentang gimana caranya sih ya hidup ini bisa sukses gitu, bisa kayak orang lain. Kira diskusi cukup panjang, cuman pas udah menit 5 menit nggak ada, langsung ke topik. Tapi 2 hari kemudian dia tiba-tiba kayak dapat pencerahan gitu.
Padahal hal yang dia omongin itu adalah hal yang aku omongin, tapi seolah-olah dia yang dapat pencerahan itu, yang dapat informasi itu dari kesimpulan dia sendiri. Padahal aku ngomongin sama persis gitu, sama persis kayak gitu. Iya, soal daripada scroll nggak jelas, lebih baik menggunakan waktunya untuk hal yang lebih produktif. Kok 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 baru ngeh gitu dia itu. Nah, di sini aku bisa mendapatkan kesimpulan, mungkin banyak informasi yang dapat dari scroll itu di otak kita kan masuk dalam memori jangka pendek. Nah, kan pas nyortirnya kan waktu tidur. Namun sedangkan tidurnya nggak cukup karena sering begadang. Nah, jadi pas nyortir itu belum selesai, kita udah kebangun lagi. Terus dapat informasi lagi, tidur, pas disortir tapi belum selesai, kebangun lagi. Gitu aja terus sampai hidup seolah-olah gak hidup gitu. Jadi cuma sebagai media penerima informasi doang, daripada alih-alih apa ya bahasanya, menggali informasi secara independen, secara mandiri gitu. Belajar secara mandiri, benar-benar mencari informasi itu melalui tangan sendiri, daripada secara pasif duduk terus disuapin informasi sama orang lain gitu. Mungkin gak sih kecanduan informasi, atau kita kecanduan dengan kegiatannya doang, duduk melamun, scroll tanpa benar-benar mengekstrak pengetahuan dari informasi yang kita dapatkan dari internet itu.